Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas serial dari rumah yang sudah memasuki tahap finishing. Di mana salah satu bagian tahap finishing ini yang kita sudah buat yaitu kitchen set. Kita akan membahas tentang dunia kitchen set. Serba-serbi kitchen set. Apa sebetulnya yang kita butuhkan, apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau membuat kitchen set, mau merancang kitchen set. Harus apa saja sih yang harus kita perhatikan? Nah, saya akan bahas lebih lanjut, lebih dalam di video kali ini. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Kita tahu kitchen set atau dapur ini merupakan bagian yang sangat penting di sebuah rumah. Jadi untuk seorang ibu biasa di rumah, ini merupakan jantungnya rumah. Tempat untuk menghidupi seluruh keluarga di rumah. Ya, tempat seorang ibu berkarya. Jadi banyak rumah yang kita tahu dulu kitchen set seringkali identik dengan tempat yang kotor, tempat yang memang bau, tempatnya juga tidak cantik, hanya fungsinya untuk betul-betul untuk masak kotor. Nah, sekarang berubah ya. Jadi kitchen set sekarang bukan lagi hanya fungsionalnya saja yang ditekankan, tapi estetikanya, keindahannya juga sangat diperhatikan. Jadi di banyak rumah itu kitchen set sekarang menjadi salah satu poin yang memang ditonjolkan ya. Sehingga selain fungsinya harus betul, penampilannya juga cantik. Jadi dua fungsi ini akan ada di kitchen set di rumah-rumah yang bagus sekarang. Jadi memang dapur itu kompleks ya, kebutuhannya kompleks. Nah, kita akan bahas sebenarnya mulai dari mana supaya nanti hasilnya kitchen sesuai dengan harapannya kita. Sesuai dengan keinginannya kita. Sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, saya akan mulai dari poin nomor 1 ya, masalah desain ya. Jadi sebelum kita membuat kitchen set, otomatis teman-teman jangan lupa harus memperhatikan desainnya dulu. Desainnya saya kepengennya gimana? Nah, karena sekarang rumah modern sekarang itu desain sudah menyatu ya dengan rumah. Jadi antara bangunan, penampilan luar, penampilan dalam, ya dari area luar, area tengah, area dalam, biasanya sudah blending menjadi satu tema. Sehingga ketika orang masuk akan merasakan suasana yang memang indah, estetika, dan nggak campur aduk. Menjadi satu tema, kesatuan, yang memang dilihat itu sedap dipandang. Nah, untuk desain dari kitchen set ini, teman-teman bisa lihat di sini nih, ini desainnya nih. Nah, desain ya, jadi ngomong desain, semua otomatis perencanaan harus dimulai dari desain teman-teman. Jangan sampai kalian mau merencanakan sesuatu tidak dimulai dari perencanaan yang baik atau desain yang baik, nanti akan kacau. Nah, kita ngomong desain otomatis harus memperhatikan apa sih? Desain yang baik otomatis nomor 1 harus memperhatikan adalah apa? Kebutuhannya. Ya, untuk kebutuhan kita tahu ada 2 jenis besar rumah tangga. Yang satu adalah jenis yang memang masak setiap hari, memang si ibu ini sukanya masak, sukanya memang hobi masak, dia suka masak-masakan untuk kebutuhan keluarga. Sehingga membutuhkan apa? Orang yang suka masak betulan dia akan memperhatikan betul-betul tempatnya. Biasa butuh tempat yang luas, tempat persiapan yang luas, tempat penyimpanan barang-barang bakunya yang cukup, entah untuk daging, untuk sayur, untuk bumbu-bumbu, biasa mereka sangat memperhatikan. Sehingga biasa mereka lebih detail masalah fungsional ini. Jenis pertama ini pasti mereka request untuk dapurnya lebih biasa, lebih mendetail ya dan lebih dalam. Saya minta rak bumbunya seperti ini. Saya harus freezernya untuk daging saya sebesar ini. Freezer untuk sayurnya saya sebesar ini. Saya butuh oven, saya butuh kompor yang besar dan sebagainya. Saya butuh preparation table yang besar dan sebagainya. Sehingga jenis ini memang sangat memperhatikan untuk fungsionalnya. Jadi biasanya dapurnya akan lebih kompleks, lebih banyak fungsi dan memang betul-betul terpakai semua unitnya. Itu yang jenis pertama, yang memang ibu rumah tangganya atau keluarga ini memang suka memasak. Nah, jenis yang kedua, orang yang memang sukanya simple, sibuk bekerja sehingga makanan biasanya beli. Entah GoFood, entah catering ya. Nah, dapur untuk keluarga yang jenis seperti ini biasanya lebih simple. Karena mereka apa? Membutuhkan dapur hanya untuk misalnya memanaskan makanan. Butuhnya microwave, butuhnya oven. Kompor, ya mungkin masak-masak maksimal Indomie misalnya. Jadi otomatis berbeda nggak dapur yang jenis keluarga pertama dan kedua, itu sangat berbeda jauh. Jadi needs-nya pun beda, volumenya juga beda. Karena saya nggak masak, otomatis dapur kecil juga nggak terlalu masalah.
Itu jenis pertama dan kedua. Itu teman-teman juga harus betul-betul tahu. Keluarga kita jenisnya seperti apa? Kalau keluarganya jenis yang pertama dikasih dapur yang kedua, yang dapur super kecil, otomatis nggak akan cocok. Dan sebaliknya, keluarga yang kedua yang jarang pakai dapur dengan optimal, disediakan dapur yang besar, boleh nggak? Boleh-boleh saja, kalau memang tempatnya ada. Tapi kalau secara kebutuhan nggak perlu terlalu besar, karena apa? Jarang dipakai untuk kegiatan memang memasak. Nah, itu dari kebutuhannya teman-teman. Ketika kebutuhan ini sudah kita breakdown dengan baik, ya, barusan mulai bisa kita mendesain. Mendesain, pertama kebutuhan sudah jelas, yang kedua adalah style, ya, masalah desain, masalah kesukaan. Saya suka warna apa? Di belakang saya ini orangnya suka dapur yang minimalis modern. Saya sukanya simple, Pak. Saya sukanya dapur yang bersih, Pak. Saya sukanya dapurnya tidak terlalu banyak tekak-tekuk di sana sini. Mudah dibersihkan, warnanya juga terang, warnanya light, ya. Tapi saya suka aksen kayu, makanya kita buat dapur di belakang saya ini memang kombinasi antara warna, ya, antara warna wood di sini, ya, light wood, ya. Di sini kita ada warna motif marmer Carrara. Di sini kita juga pakai cat duko warna krem muda. Jadi sehingga perpaduan antara putih, krem, dan wood, light wood ini menjadikan dapur ini terlihat modern, ya, minimalis dan juga mewah, ya. Terkesan ringan, terkesan modern, terkesan cantik. Nah, selera ini memang sangat tergantung sekali dari saya tadi bilang di awal, desain rumah. Dari kombinasi antara living room, kamar, kitchen, dan berbagai ruangan lain, memang bagian foyer, bagian kloset, kamar mandi, kita juga menjadi satu tema di rumah ini, ya. Jadi tema, warna, color tone-nya itu semua kita sudah atur dari awal. Sehingga ketika orang masuk, nanti perpaduan antara lantai, dinding, plafon, dan interior akan menjadi satu, blending. Hasilnya akan cantik, ya. Itu yang nomor dua, ya, masalah model. Jadi memang taste-nya tiap orang kan berbeda-beda. Nah, ditentukan dari mana? Otomatis dari desain awalnya. Seleranya seperti apa? Sehingga nanti yang diharapkan dengan yang diwujudkan bisa betul-betul memuaskan selera dari kita. Kebutuhannya sudah, seleranya juga sudah. Nah, yang ketiga adalah masalah bahan, ya teman-teman. Dapur ini otomatis kita tahu bahan-bahannya, materialnya sebenarnya cukup complicated, cukup banyak. Tapi umumnya dapur sekarang kita tahu yang paling tradisional itu biasanya bahannya mejanya beton. Di sini di belakang saya ini pakainya granit, ya, sehingga kekuatannya bagus, ketahanannya juga bagus, ya, granit tile. Material utama menggunakan multiplex, ya, multiplex yang berkualitas sehingga ketahanan rayapnya, ketahanan airnya masih cukup bagus. Semua bahan dasarnya adalah multiplex. Kemudian kita lapis dengan HPL, ya teman-teman. Ini bahan yang paling umum sekarang, ya, karena HPL ini bisa mengakomodasi berbagai macam warna, berbagai macam style. Sangat simple dan juga sangat tahan. HPL ini tahan gores, pemakaian juga bisa sangat lama, ya, bisa puluhan tahun, sehingga memang sangat disukai banyak orang, ya. Jadi bahan biasanya yang diutamakan tadi, bahan utamanya pembentuk mebelnya, top table-nya, dan juga finishingnya. Kemudian nggak kalah juga aksesorisnya. Teman-teman punya budget seberapa? Teman-teman menginginkan kualitas seberapa baik? Ini menentukan material dan bahan-bahan yang untuk pembentuk kitchen-nya kalian. Selain bahan yang standar dari multiplex, kita tahu sekarang ada bahan namanya PVC board, teman-teman. Nah, bahan PVC board ini pengganti atau alternatif dari multiplex, di mana bahan itu lebih tahan air, lebih tahan api. Ya, kita tahu bahwa bahan ini menentukan apa? Ketika misalnya, ya, amit-amitnya, ya teman-teman, kita nggak ada yang mau, dapurnya misalnya terjadi konsleting atau kebakaran misalnya. Ada yang masak kemudian ditinggal, api terus menjalar kemana-mana. Nah, bahan multiplex memang kelemahannya apa? Karena bahan kayu, sehingga masih bisa menjadi sumber api membesar. Berbeda dengan PVC board yang tadi barusan saya sebutkan. Dia bahannya tahan api dan juga tahan air. Sehingga untuk jangka lamanya, untuk pemakaian misalnya yang berbahasa-bahasa ria, atau misalnya ada resiko kebakaran, itu bisa diredam, bisa ditahan dengan bahan tadi yang PVC board. Tapi otomatis konsekuensinya apa? Harganya lebih mahal, teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan, sekarang kitchen sudah ada bahan seperti itu. Yang teman-teman dulu takut rayap, aduh kitchennya saya yang saya buat tahun 90-an, 2000-an awal sudah busuk, Kak. Karena di dapur kan otomatis kecenderungannya lembab. Nah, ini menjadi solusinya. Saya juga rayapan, Kak. Ini juga menjadi solusinya.
Saya pernah kitchen saya kebakaran Kak, ini juga salah satu solusinya. Jadi PVC board bisa menyelesaikan 3 masalah tadi, rayap, ya, lapuk, dan juga kebakaran. Ini bisa terselesaikan dengan bahan PVC board, tapi yang memang harganya lebih ekstra. Nah itu untuk bahan ya. Kemudian teman-teman harus tahu kitchen mahalnya lagi di mana. Aksesoris ya, aksesoris untuk dalam-dalam lemari ya. Nah ini misalnya kayak sink nih. Kita tahu sink itu modelnya macam-macam. Ya di sini teman-teman bisa lihat. Sink di sini kita pilih yang single bowl dengan kapasitas besar. Ya, bahannya otomatis stainless dan juga ini stainless yang bagus yang 304. Sehingga apa? Ketahanannya bagus, kekuatannya bagus. Nah, selain zinc, otomatis teman-teman juga tahu nih. Bahan utama di dapur adalah kompor. Nah, dalam memilih kompor teman-teman juga harus memperhatikan ya kualitasnya. Nah, salah satu kualitas teman-teman yang bisa dilihat dengan kasat mata biasa ini, masalah bahannya. Kompor yang medium biasanya bahannya kebanyakan aluminium. Kompor yang lebih high quality biasanya bahannya adalah kuningan. Nah, ini contoh dari kompor yang memang kita pilih yang bahannya kuningan, sehingga apa? Ketahanannya itu sangat bagus. Pemakaiannya jangkanya lebih bagus. Teman-teman perhatikan, kalau sering pakai, pakailah kompor yang lebih berkualitas. Kalau jarang pakai, ya terserah mau yang harga berapa. Biasanya hanya untuk pajangan. Komponen utama selain kompor otomatis ada pasangannya itu cooker hood ya teman-teman ya, untuk penghisap asap atau bau. Dari sekian itu, semua komponen itu juga sangat memengaruhi harga dari kitchen set kita. Selain juga kita tahu bahan-bahan pendukung misalnya semacam rel di sini ya, rak-rak ya, kemudian seperti tempat piring ya, esel di sini ya, engselnya apa, bahannya apa, mereknya apa, itu sangat memengaruhi dari harga kitchen set itu sendiri. Jadi cukup kompleks betul. Jadi kita bisa memilih dari bahan utamanya, kemudian bahan-bahan pendukungnya, kemudian isi, aksesoris, barang-barang yang akan kita taruh di kitchen set itu, sampai ke kulkas ya. Kulkas otomatis ini juga pengaruhnya besar ya. Kulkas mau harga 2 juta, 3 juta ada, mau harganya sampai 20, 30 juta juga ada. Jadi kitchen set kita mau harga berapa, mau semahal apa, itu memang sangat banyak faktor yang harus diperhatikan. Nah, ini teman-teman setelah 1, 2, 3 sudah jelas. Yang keempat ya, maintenance ya teman-teman ya. Nah, semua barangnya kita harus perhatikan maintenance-nya bagaimana, perawatannya bagaimana. Mudah nggak sih barang-barang itu dibersihkan? Nah, kadang-kadang banyak orang yang mungkin tidak memperhatikan ketika memilih material untuk backsplash atau untuk mejanya. Pilih mungkin keramik bertekstur misalnya, atau tidak terlalu halus. Karena cantik Kak, saya suka seni. Nah, saya juga ada pengalaman nih. Ketika memilih barang-barang seperti itu, teman-teman harus tahu resikonya. Susah dibersihkan. Keramik bertekstur, otomatis ketika kotor atau ada kotoran nyelip, otomatis dibersihkannya susah. Sama dengan backsplash. Jadi kita di sini kita menggunakan material yang benar-benar glossy, yang betul-betul flat, sehingga apa? Ketika habis penggunaan kita ngelapnya, bersihnya mudah. Ya, bahannya tahan gores, tahan air, tahan panas, ya itu juga menjadi salah satu pilihan yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau memilih material yang akan digunakan di kitchen kita. Mungkin seperti itu teman-teman ya, ada satu tadi kebutuhan, yang kedua style atau model keinginan, yang ketiga masalah bahan-bahan, macam-macam bahan dari bahan utama, bahan pendukung, aksesoris, komponen-komponen dapur, itu semua teman-teman harus pilih dengan saksama. Saya kebutuhannya apa? Saya sukanya seperti apa? Saya budgetnya berapa? Nah, teman-teman sesuaikan. Silahkan. Masing-masing otomatis punya standar sendiri. Saya mau kitchen saya sangat mewah, sangat berkualitas ya. Saya mau pakai PVC board, saya mau pakai marmer yang berkualitas yang impor. Saya mau semua aksesorisnya yang produk dari luar negeri. Silahkan. Otomatis harus siap dengan kompensasinya, harganya otomatis sesuai ya. Lebih tinggi, mendapatkan kualitas lebih baik, lebih tahan lama, itu pasti. Saya budgetnya sedang Kak, saya mau kualitasnya yang sedang tapi awet. Nah, disesuaikan. Aksesoris yang seperti itu juga sekarang sangat banyak. Bukan berarti yang nggak mahal itu pasti nggak awet, juga enggak. Semua kembali lagi tergantung pemakaian. Ketika kita pemakaiannya baik, otomatis umurnya akan lebih panjang. Kita perawatannya baik, otomatis pemakaiannya akan lebih panjang. Kita clean up-nya baik, otomatis dapurnya juga lebih cantik, umurnya lebih panjang. Nah,
Itu teman-teman ya, buat edisi kitchen kali ini ya. Semoga teman-teman yang mau membuat kitchen set ya bisa memulai mendesain dengan baik, mendetail dengan baik. Ini contoh kitchen set, kita sudah desain semua dari awal teman-teman. Dan semua komponen juga kita siapkan dari awal. Sehingga semua sudah plug and play, sudah presisi, tempatnya sudah cantik ya. Contoh ini dari kompor, dari sink, di sini kita juga sudah ada dispenser, tempat kulkas, semuanya sudah fit out teman-teman. Di sini misalnya buat microwave atau oven juga sudah fit out. Sehingga kita tinggal taruh semuanya sudah fix. Sehingga tidak ada tempat-tempat yang wasting, yang terlalu lubang besar karena dilihat nggak enak. Seperti itu teman-teman, semoga konten ini berguna buat teman-teman semua yang mulai mau membuat kitchen set. Seperti itu, semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.